Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan dari brosur. Yang pertama, brosur halaman pertama tentang usul fiqh. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Asal tiap-tiap sesuatu adalah mubah. Usul fiqh. Pertanyaannya, yang dimaksud dengan usul fiqh itu hadis atau apa, Ustaz? Jadi fikih itu hukum-hukum Islam. Jadi usul fikih itu ibaratnya seperti patokan asal usulnya fikih. Jadi sebagai landasan dasar, ya, landasan dasar itu diambilkan dasar-dasar juga dari Al-Quran maupun dari hadis, ya. Bukan menurut kaidah usul, kaidah itu kan patokan, landasan. Semua yang diciptakan oleh Allah ini asalnya itu untuk manusia, didasari ini tadi lah. Ya, waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi itu untuk kamu. Khalaqalakum, diciptakan Allah untuk kamu. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu. Ya, dia telah menundukkan untuk kamu apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, semuanya. Ya, semuanya sebagai rahmat daripadanya. Jadi Allah menciptakan manusia, berikan tugas oleh Allah untuk mengatur, menjadi khalifah di bumi ini. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Aku menjadikan kamu itu sebagai khalifah, mengatur di bumi ini. Maka semua yang diciptakan oleh Allah di bumi ini untuk manusia, yang untuk manusia. Ya, nah dari situlah maka diambil suatu kesimpulan. Karena semua untuk manusia berarti asalnya kaidah, asalnya semua itu memang untuk manusia, kan semua halal, boleh untuk manusia. Memang diciptakan oleh Allah untuk manusia, apa saja boleh. Nah, kecuali yang apa? Yang dilarang. Ya, sebanyak-banyak yang dilarang, banyak yang dibolehkan, karena memang semua untuk manusia kok. Banyak-banyak yang dilarang, masih banyak yang dibolehkan. Bagi orang muslim harus yakin segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu mesti membawa akibat tidak baik bagi manusia itu sendiri kalau yang dilarang oleh Allah itu dilanggar. Ya, maka apa aja boleh, tapi satu jangan dilanggar, larangannya Allah. Allah menciptakan Adam, saat itu ditempatkan di surga. Kamu boleh hidup bebas di sini, satu aja larangan. Wala taqrabah hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Kamu boleh hidup bebas di taman yang membahagiakan, serba ada ini, yang biasa disebut jannah itu. Nah, walaupun orang Islam ada beda-beda, jannah dengan surga. Surga maksudnya surga seperti surga besok, tapi jannah artinya taman. Memang jannah itu tidak mesti arti surga, bisa arti taman, bisa arti kebun. Nah, ketika itu Adam diciptakan oleh Allah hidup di suatu taman, suatu kebun, suatu tempat, apa saja boleh yang kamu lakukan. Tapi ada satu larangan. Jangan kamu mendekati pohon ini. Kalau kamu mendekati pohon ini, maka kamu akan menjadi orang yang zalim. Nah, jadi apa-apa boleh, yang dilarang jangan. Nah, akhirnya diganggu oleh iblis, dibujuk. Kamu dilarang mendekati pohon ini karena pohon ini pohon khuldi. Kalau orang yang mau makan buahnya ini, kamu akan langgeng di sini. Tapi kalau tidak mau makan, tidak langgeng di sini. Jadi yang menamakan buah khuldi itu setan.
Nah, khalidin, kamu akan langgeng di sini. Khaliduna fiha, khalidina fiha, gitu. Kamu langgeng selama-lamanya di sini. Tapi kalau kamu nggak mau, ya kalau kamu tidak suka ini, ya jangan mau makan ini. Karena bujuk rayu iblis yang sangat menarik. Di tempat itu senang, tempat itu senang. Tapi kata iblis, syaratnya kalau kamu tetap senang di sini, tidak keluar dari sini, makanlah buah pohon ini. Ini buah khuldi, buah yang mengekalkan kamu tinggal di sini. Nah, akhirnya terbujuk makan. Nah, karena itu larangan Allah, maka fatakuna minadz dzalimin, diusir dari situ akhirnya. Nah, itu kan. Jadi asalnya semua itu boleh, kecuali yang dilarang. Karena kecuali mesti sedikit, yang dikecualikan itu mesti sedikit. Adapun masalah ibadah, bukan ibadah Allah, itu asalnya dilarang. Kecuali ada contoh. Kita harus mengetahui, orang yang paling tahu cara pendekatan dirinya kepada Allah itu Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah suruh mengikuti Nabi. Maka Allah mengangkat Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh, ya, ada bagimu suri teladan yang baik, yaitu pribadi Rasulullah. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang hidupnya itu mengharap balasan dari Allah, ridhonya Allah. Wal yaumil akhir, orang yang mempercayai adanya hari akhir, hari pembalasan. Kalau kamu percaya kepada hari pembalasan, ya, mengharapkan ridhonya Allah, ikuti tata cara ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Maka timbul dari intisari pelajaran Quran itu tadi, ya, maka diambillah satu kaidah usul, patokan dalam berkesimpulan hukum. Oh, kalau begitu asalnya ibadah itu dilarang, kecuali ada contoh. Ibadah itu hanya itba, mencontoh, mengikut. Nah, kalau urusan duniawiyah asalnya bebas, tidak perlu mencari contoh, ya, selama tidak dilarang berarti boleh. Buatkan oleh hadis Nabi sendiri juga mengatakan, antum a'lamu bi amri dunyakum, kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu, ya. Jadi urusan dunia kamu lebih tahu, kembangkan sakarmu lah, selama tidak ada larangan. Urusan dunia lebih tahu kita daripada Nabi. Perhitungannya sudah panjang, 1500 tahun yang lalu Nabi belum kenal pesawat terbang, apalagi kok pesawat terbang, ya. Sepeda motor saya belum ngerti kok. Kendaraan Nabi saat itu ya unta, kuda, bigol, ya, itu segitu aja. Maka kalau ibadah haji pada saat itu juga naik unta. Nah, maka itu urusan dunia, kendaraan itu urusan dunia. Kamu sekarang bisa naik pesawat, ibadah haji jangan numpak unta. Kamu ibadah haji naik unta dari Indonesia, ora tekan, ya, enggak sampai. Maka itulah naik unta. Sekarang naik pesawat. Itu urusan kemajuan dunia, kamu lebih tahu. Maka bebas selama tidak dilarang. Tapi ibadah jangan membuat sendiri, ya, jangan membuat sendiri. Perlu mencontoh Rasulullah. Maka Nabi kita mengatakan, inna astaqal hadithi kitabullah, wa khairul haji hadyu Muhammadin, syarul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin
bid'atun. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Wa kullu dhalalatin finnar. Itu Nabi yang ngendika. Hadisnya sahih. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan itu kitabullah, maksudnya Al-Quran. Ya, kitabullah itu Al-Quran. Tidak ada Al-Quran itu yang salah. Sejak yang pertama turun sampai terakhir nggak ada yang salah. Tidak ada yang perlu diragukan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tunjuk bagi orang-orang yang takwa. Ya. Sebaik-baik ucapan itu firman Allah, itu Al-Quran. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah. Ya, petunjuk untuk menghambakan diri pada Allah yang paling baik, paling benar, paling itu Rasulullah. Ya, nah, sebaik-baik petunjuk Rasulullah. Tentara ibadah itu. Nah, urusan dunia Nabi aja membebaskan kita. Wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek urusan ibadah itu yang baru. Jadi jangan membuat sendiri. Ibadah itu yang paling baik mengikuti petunjuk Rasulullah. Ya. Kalau urusan ibadah kok tidak mengikuti petunjuk Rasulullah, fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun itu ditolak. Siapa melakukan suatu perbuatan ibadah yang tidak aku perintahkan, maka ibadah itu ditolak. Tidak sekedar ditolak, ibadah yang baru yang tidak ada contoh Rasulullah itu dikatakan muhdats, ya. Itu kullu muhdatsatin bid'ah. Itu masuk ibadah yang bid'ah. Wa kullu bid'atin, setiap yang bid'ah itu dhalalah, sesat. Setiap yang sesat itu tidak ada sesat masuk surga. Sesat maka masuk neraka. Jadi ibadah itu apa? Bid'ah itu yang dilarang oleh agama itu urusan bid'ah, urusan ibadah. Yang hal yang baru dalam ibadah maksudnya zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Jadi kan membuat sendiri tuh. Zaman Nabi aja nggak ada kok. Sebab kalau itu ada zaman Nabi dilakukan, itu mesti sesuatu yang baik mesti dilakukan. Kalau yang tidak dilakukan Nabi, ibadah tidak dilakukan Nabi, maka jangan membuat sendiri. Seolah-olah kamu lebih pinter daripada Nabi. Mengapi kok yang ini kok orang ditindak ke Nabi, itu seolah-olah. Nah, maka ditolak. Tidak sekedar ditolak, tidak diterima, finar, masuk neraka. Lah kalau bid'ah urusan dunia, Nabi sudah mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, urusan dunia tambah ono sak karepmu, udah bebas. Yang penting jangan melanggar larangan. Maka kalau urusan dunia jangan tanya tuntunan. Ya. Saudara mencari tuntunan tidak bakal ketemu urusan dunia. Ya. Tetapi dicari larangannya, ada ndak larangannya? Tapi urusan dunia, ini tidak boleh. Kalau kamu mengatakan tidak boleh, harus bisa menunjukkan larangannya. Karena urusan dunia itu semua boleh kok. Selain yang dilarang semua boleh. Maka kalau ini, ini begitu nggak boleh, larangannya ada ndak? Ya. Nah, tetapi kalau urusan ibadah, jangan tanya larangan. Ya, tidak ada larangan. Yang ditanya apa? Tuntunan. Ya, hanya saudara mau sholat subuh. Sholat subuh sekarang jam 8:30. Boleh nggak? Ya, maksudnya kan, tidak ada larangannya kok. Sholat subuh 8:30 apa ada larangannya? Kamu cari larangan ya temu, tapi tidak ada tuntunan. Allah tuh menetapkan sholat itu, ya, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu diwajibkan pada orang mukmin waktu-waktu yang telah ditetapkan, telah ditentukan.
Salat subuh. Karena sholat subuh itu waktu pagi, kemudian waktu hujan-hujan itu dingin, biar rada anget, sekarang aja orang rakaat 5 rakaat atau 4 rakaat. Sholat subuh 4 rakaat boleh nggak? Dibalik duhur-duhur waktu panas itu sholatnya 2 rakaat saja. Nah, tidak ada larangannya, tetapi tidak ada tuntunannya. Tidak ada tuntunannya. Ya. Sholat itu awalnya dulu ya di Mekah semua 2 rakaat. Setelah di Madinah semua ditambah 2 kecuali subuh dan maghrib. Maghrib tidak ditambah karena maghrib itu witrun nahar, witirnya siang. Kalau tambahannya tidak 2 tapi tambahnya 1 witir. Witir itu ganjil. Subuh tidak ditambah karena biasa Rasulullah kalau subuh bacaannya panjang-panjang. Malah subuh tetap 2, maghribnya tambah tidak 2 berarti tambah 1 berarti 3. Duhur, asar, isya tambahnya 2 maka 4 semua. Itu menurut aturan begitu. Jangan kamu tambah sendiri atau kamu rubah. Maka ibadah itu mengikuti apa yang dicontohkan Nabi. Kalau tidak mengikuti ibadah yang dicontohkan Nabi, itu yang namanya ibadah yang baru. Zaman Nabi tidak ada, sekarang ada. Nah, itu bid'ah. Ya. Jadi kalau kita bicara bid'ah aja nesu. Nyet unine hadise ngono kuwi. Bukan berarti kita membid'ahkan orang. Ya memang Quran hadis itu untuk orang. Nah, kalau kamu merasa membuat tambahan-tambahan ibadah, ketahuilah itu bid'ah, jangan dilakukan. Ya, itu pun mengenai yang ngomong, yang bicara ini juga kena. Kalau saya mengatakan hadis seperti itu kayak sendiri membuat ibadah-ibadah tambahan, berarti saya berbuat bid'ah finnar, di neraka. Tapi urusan dunia silahkan. Asalnya hadis ini ya dulu ada petani yang pandai. Model kalau sekarang ya dicangkok, diokulasi lah. Tani korma. Kemudian dia punya keahlian mengkawinkan antara jenis korma satu dengan yang lain. Buahnya jadi baik. Dan ketika itu Nabi pas datang ke situ heran melihat buah kurma kok bagus sekali, buahnya banyak sekali. Ya, akhirnya diterangkan oleh petani kurma, ya Rasulullah buahnya begini, memang saya kawinkan jenis ini dengan jenis sehingga jadinya seperti itu. Nah, Nabi saat itu melarang, jangan begitu. Ya awal itu, ya sudah, apa-apa yang dikatakan Nabi, sahabat-sahabat itu taat apapun yang dikatakan. Nah sudah akhirnya tidak dikawinkan lagi. Suatu saat Nabi datang ke situ lagi waktu musim panen kurma itu. Nabi bertanya, sudah lama tanya, loh kok kurmamu dulu begitu kok sekarang cuma begini? Buahnya kok tidak seperti baik seperti dulu? Nah terus diterangkan, dulu saya begini, saya sampaikan kepada Nabi, tapi Nabi melarangnya. Akhirnya tidak saya kawinkan. Oh ya kalau begitu antum alamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang urusan duniamu gitu loh. Jadi urusan tani gue lebih pintar timbang aku. Nah maka bebaskan. Jadi urusan dunia itu hakikatnya beri kebebasan. Apapun boleh dilakukan selama tidak ada larangan. Jadi kalau urusan dunia tanya larangan, jangan tanya tuntunan. Tapi kalau ibadah jangan tanya larangan, tanyakan tuntunannya. Maka ibadah itu jangan menanyakan ini boleh apa tidak, boleh apa tidak, jangan boleh apa tidak. Ada tuntunannya apa? Tidak. Kalau nggak ada tuntunannya jangan dilakukan. Maka sebaiknya kita beribadah itu tahu ilmu dulu baru melakukan. Allah juga mengatakan wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu melakukan suatu perbuatan ibadah yang kamu belum tahu ilmunya. Inna sam'a pendengaran,
wal basara dan penglihatan, wal fuada hati. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu nanti akan ditanya, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Pendengaranmu, kamu kok bisa melakukan ibadah seperti itu? Mendengar keterangannya siapa? Itu ditanya oleh Allah. Kamu melihat prakteknya siapa? Kamu memahami ajarannya siapa sehingga kamu melakukan begitu? Itu ditanya kan. Dulu kamu kalau sholat itu sedekap, kok sekarang sholat tidak sedekap, kamu berpraktek. Ketika saya di Mekah itu banyak orang yang sholat tidak sedekap. Ya, jadi kalau saudara pada haji apa umroh, dilalah ketemu orang di sana, ibadah di Masjidil Haram atau ibadah di Masjid Nabawi tidak sedekap. Nah, terus kamu pulang, wes ora sedekap ganti nek salat. Baru ditanya, "Loh, kamu sekarang setelah ibadah haji kok salatmu ndak pakai sedekap?" Ya, lah kowe kurang pengalaman. Wong salat ora sedekap ning Mekah kono akeh. Oh, berarti kamu tidak mengikuti Nabi tapi mengikuti weruh wong salat ora sedekap terus ikut tidak sedekap. Itu tidak boleh, berarti taklid kamu. Untung kamu di Mekah masih ketemu orang sholat hanya tidak sedekap. Nanti kalau di Mekah ketemu orang dora sholat, kamu ya tidak sholat. Wong sing nang Mekah dora sholat kok apa begitu? Nah, maka kamu boleh. Apa itu salah? Tidak, kita tidak menyalahkan. Tapi jangan ikut melakukan sebelum tahu ilmunya. Maka ngaji itu penting, ngaji dulu, setelah ilmu baru diamalkan. Ya, ngaji dulu diamalkan. Jadi kalau sudah apa yang kita amalkan dalam ibadah ini berdasarkan ilmu, bukan taklid. Ilmu. Berdasar hadis Nabi begini, Nabi melakukan begini, nah gitu kan? Taklid. Nabi melarang, walaupun ibadah kan, tidak boleh kamu sholat witir semalam 2 kali. Nah, rumah kamu makin banyak sholat itu makin banyak pahala. Malam sudah witir sebelum tidur, nanti malam bangun tahajud witir lagi. Nah, witir lagi, witirnya 2 kali dalam 1 malam. Ditegur lah, kamu sholat witir lagi. Sebelum tidur kemarin kan sudah witir toh. Lah kok sekarang witir lagi? Lah sholatnya elek ya apa toh? Sholat witir elek ya apa? Lah eleke di mana? Eleke ora nurut tuntunan gitu loh. Sebab tuntunan Nabi salat witir itu 2 kali dalam 1 malam tidak boleh. Maka kalau kamu mengerjakan begitu, eleke tidak nurut tuntunan Nabi. Salatnya apik nih gandeng ra nurut tuntunan ya ora apik. Ditolak. Apalagi